Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas perbandingan trigonometri sudut berelasi, dimana biasanya ketika kita mencari sudut berelasi itu, sudutnya berada di kuadran yang bukan kuadran 1, misalnya kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. Jadi untuk mencari sudut kuadran 2, 3, dan 4 itu biasanya kita gunakan bantuan sudut berelasi yang ada di kuadran 1. Jadi untuk adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke materi ini, kalian sudah paham dulu sudut-sudut yang berada di kuadran 1. Kalau bisa kalian hafalkan sudut-sudutnya. Kalau di buku biasanya untuk mencari trigonometri sudut berelasi ini rumusnya itu sangat banyak sekali. Jadi untuk memudahkan saja, Kakak di sini akan menyingkat caranya agar mudah dipahami. Itu setidaknya ada 3 cara. Ini dia. Yang pertama, kita bisa cek terlebih dahulu letak dari sudut yang ada pada soal, dia berada di kuadran berapa, seperti itu. Kemudian cara yang keduanya adalah kita lihat tanda positif dan negatif sin cos tangennya pada kuadran tersebut. Setelah itu kita cari selisihnya dengan sudut 180 atau 360 yang berada di sumbu X. Kalau di buku itu ada beberapa perspektif, ada melalui sumbu X, yaitu sudut 180 dan 360, ada juga yang melalui sumbu Y, sudutnya 90 dan 270. Tapi kali ini kakak akan memakai perspektif yang sumbu X saja, 180 dan 360. Kakak buatkan garis, ini biasanya dinamakan sumbu Y ya. Kemudian ini biasanya dinamakan sumbu X. Kalau pada trigonometri ini kita mulai dari sudut 0 derajat, kemudian ini 90 derajat, dan ini 180 derajat, 270 derajat, dan kembali lagi ke titik 0 tadi, yaitu sudut 360 derajat. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ini yang kakak bilang tadi. Kalau kita menggunakan perspektif sumbu Y, maka sudut yang kita pakai itu adalah sudut 90 dan 270. Kalau kita menggunakan perspektif dari sumbu X, maka sudut yang kita gunakan itu adalah 180 dan 360. Kemudian untuk mempermudah kita mengingat rumusnya, maka sumbu X ini kita kasih dulu nama dengan garis cos. Jadi yang warna kuning ini garis cos, ini juga garis cos. Dari 180 ke 360 itu kita namai garis cos ya. Kemudian sumbu yang berwarna biru, sumbu Y, itu kita namai garis sin. Berarti dari 90 derajat sampai 270 derajat ini garis sin. Nah, sekarang kita mau cek tanda positif negatifnya. Di kuadran 1 ini, garis cos itu terletak di sebelah kanan sumbu X. Kalau di Kartesius, sebelah kanan sumbu X itu kan biasanya angkanya angka positif ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sebelah kirinya ini angka negatif. Min 1, min 2, min 3 gitu kan, dan seterusnya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa di sumbu X sebelah kanan itu cosnya positif, dan di sumbu X sebelah kiri itu cosnya negatif. Kemudian sumbu Y yang bagian atas ini biasanya kan bernilai positif, positif 1, positif 2, 3, dan seterusnya. Berarti sin yang ada pada sumbu Y bagian atas itu juga bernilai positif. Kemudian sumbu Y yang berada di bawah ini biasanya kan bernilai negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Berarti nilai sin yang ada pada sumbu Y atau garis sin ini juga bernilai negatif bagian bawahnya. Sekarang kita cek dulu. Untuk kuadran 1, nilai sinnya, kalau kuadran 1 kan berarti dari 0 sampai 90. Maka di kuadran 1 nilai sinnya adalah positif, nilai cosnya adalah positif. Bagaimana dengan nilai tangennya? Maka nilai tangennya itu untuk tangen ada rumus sin per cos. Jadi untuk mengetahui nilai tangen, maka
tanda sin ini positif, kita bagi dengan tanda cos positif. Positif bagi positif, maka bernilai positif. Maka jadilah tangennya bernilai positif. Oke. Untuk kuadran 2, rentangnya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti untuk nilai sinnya berupa positif, cosnya berupa negatif, dan tangen di kuadran 2 berarti sin per cos. Positif per negatif. Positif bagi negatif apa? Ya, berarti negatif. Kemudian di kuadran 3. Di kuadran 3 ini sudutnya mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Berarti untuk kuadran 3 ini sinnya bernilai negatif, cosnya bernilai negatif. Untuk tangennya sin per cos, berarti negatif per negatif, positif. Maka jadilah nilai tangennya menjadi positif. Untuk kuadran keempat itu mulai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Berarti bisa kita lihat nilai sinnya negatif, nilai cosnya positif. Untuk tangennya negatif per positif. Negatif bagi positif adalah negatif. Maka jadilah tangen di kuadran 4 bernilai negatif. Nah, seperti itu saja cara mengingatnya. Tapi kadang-kadang ada juga cara mengingat yang lebih mudah. Itu ada nama singkatnya semua sin tange cos. Artinya di kuadran 1 itu semua itu artinya semua positif, sin cos tangennya positif. Kemudian di kuadran 2 sin yang positif, di kuadran 3 tan yang positif, di kuadran 4 itu cos yang positif. Jadilah rumus cepatnya semua sin tange cos. Kalau kalian yang sudah paham yang seperti itu, bisa juga pakai yang itu. Tapi kalau bagi kakak, cara simpel mengingatnya seperti ini saja. Oke. Berarti kita coba mulai mengerjakannya. Untuk A, sin 315 derajat. Pertama kali kita cek terlebih dahulu letak kuadran. Oke, sin 315 itu letak kuadrannya ada di antara 270 dan 360. Berarti anggaplah dia mungkin di sekitar sini, 315. Kemudian berikutnya lihat tanda positif negatif sin cos tangennya pada kuadran tersebut. Kalau soalnya sin, berarti tanda positif negatif sin yang ada di kuadran 4 ini. Sin di kuadran 4 itu bernilai negatif. Berarti bisa kita buatkan sinnya negatif. Seperti ini. Kemudian untuk mengisi tanda kurung di sini, kita mencari selisih dari sudut 315 ini tadi dengan perspektif sumbu X. Kalau perspektif sumbu X itu ada kemungkinan 180 dan 360 yang kita cari selisihnya dengan soal. Nah, jadi sudut 315 ini tadi lebih dekat ke 360 atau 180. Ya, otomatis dia lebih dekat ke 360. Maka kita carilah selisih 360 dengan 315 ini. Didapatlah selisihnya 360 kurang 315 adalah 45. Nah, sin 45 ini kan merupakan yang ada di kuadran 1. Makanya kakak bilang di awal tadi, kuadran 1 kalian sudah harus hafal di dalam kepala. Oke, sin 45 itu nilainya adalah setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 ini bernilai min, bernilai negatif. Berarti nilai sin 315 tadi adalah min setengah akar 2. Relasinya dia berelasi dengan sin 45 yang ada di kuadran 1. Seperti itu. Berikutnya B, cos 150 derajat. Pertama-tama kita cari dulu, cek letak kuadrannya. 150 itu terletak di antara 90 dan 180. Berarti dia berada di kuadran 2.
Anggaplah misalnya dia 150 itu di sini. 150 derajat. Sekarang kita lihat tanda positif negatif. Kalau soalnya cos berarti positif negatif cosnya. Di sini kita lihat kuadran 2 itu cosnya bernilai negatif ya. Berarti kita buat di sini sama dengan negatif cos. Lalu kita cari selisih dari 150 derajat ini tadi dengan garis cos atau sumbu X. Sumbu X terdekat ada di 180. Kalau 360 itu kan kejauhan, berarti dia nyebrang sumbu Y kan. Nah, makanya kita ambil yang 180. Berarti 180 tadi kita kurangi dengan 150. Kita cari selisihnya. Didapatlah selisihnya 30. Relasi dari cos 150 itu berada di kuadran 1 cos 30 derajat. Maka untuk mengetahui nilainya, kita ingat cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Karena dia min, maka jadi min setengah akar 3. Seperti itu. Untuk mencari yang C lagi, cos 240. Untuk cos 240 sama juga dengan yang tadi, berarti kita cek terlebih dahulu dia terletak di kuadran mana. 240 itu berada di antara 180 dan 270. Anggaplah misalnya 240 itu di sini. Oke, nanti ketika kita cari selisihnya, berarti otomatis kita cari selisih yang dengan 180 karena lebih dekat. Kalau 360 agak jauh, menyeberang dia gitu ya. Sekarang kita lihat dulu tanda positif negatifnya. Karena soalnya cos, maka kita cek di kuadran 3 ini cosnya positif kah atau negatif. Kita lihat di sini di kuadran 3 cosnya itu negatif. Berarti negatif cos, kita isikan selisihnya. Selisihnya tadi adalah 60. Karena 240 kurang 180 bernilai 60. Nah, sekarang cos 60. Kita ingat cos 60 adalah setengah ya. Karena ini bernilai negatif, maka negatif setengah. Berarti sudut berelasi dari cos 240 adalah cos 60 min cos 60. Nilai cos 240 adalah min setengah. Lanjut untuk soal terakhir D. Tangen 135 derajat. Kita cek letak kuadran. 135 derajat itu terletak di kuadran 2 ya. Berarti kalau dia kuadran 2, anggaplah di sini 135. Nanti selisihnya akan kita cari dengan 180. Karena sumbu X terdekat itu sudutnya adalah 180. Kemudian lihat tanda positif negatif pada kuadran tersebut. Karena dia di kuadran 2, maka tangennya itu bernilai berapa? Ya, negatif ya. Negatif ini dapatnya dari mana, masih ingat? Yaitu dari sin bagi cos. Positif bagi negatif. Positif bagi negatif adalah negatif. Tan 135 itu nilainya min tan. Selisihnya berarti 135 ini kita cari selisihnya dengan 180. 180 kurang 135 adalah 45 ya. Nilai tangen 45 itu adalah 1. Karena di sini negatif, berarti dia menjadi min 1. Oke, selesai.